Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Peurlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ada gerangan apa Syekh datang ke kerajaan ini? Saya diutus ke sini untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Baiklah, jika ini perintah dari Syarif Makkah, maka saya akan menganut Islam dan Islam akan menjadi agama kerajaan ini. Terima kasih sudah berkenan. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka, dan Raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Menantuku, sekarang kamu adalah keluarga kerajaan Pasai. Sekarang aku adalah bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan di Selat Malaka dapat berkembang dan menjadi lebih ramai. Menantuku, semoga kemakmuran sampai ke anak cucumu. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangannya pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Kami utusan Portugis ingin menyampaikan satu hal. Hal apakah itu? Kami meminta Samudra Pasai untuk menghentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Karena kami merasa Portugis sangat dirugikan. Sampaikan pada pemimpin kalian bahwa Samudra Pasai tidak akan tunduk pada siapapun. Kami bebas berniaga dengan siapa saja. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang.
Sementara para pendamping sultan kalau tidak ditahan-tahan mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah kata pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke kapal mereka dengan tergopoh-gopoh. Sultan berkata pada para pendampingnya, Portugis keparat, akankah mereka memisahkan kita semudah itu orang Melayu? Kau bersiap-siaplah, cepat atau lambat mereka pasti menyerang kita. Saya pun berpikir seperti itu, Sultan. Bagus Panglima, sekarang kamu siapkan pasukan kita untuk segera berperang dengan mereka. Baiklah, Tuan. Sementara itu, di markas pasukan Samudra Pasai, Tidak sabar untuk berlatih perang. Aku juga. Kita pasti sehebat armada lelaki itu. Ngomong-ngomong, di mana Panglima? Kenapa ya sangat lama? Oh iya, aku juga sedang menunggu dia. Sedang apa kalian? Siap, Panglima. Mengapa tidak latihan? Kami sedang menunggu Panglima untuk datang. Seharusnya kalian sudah memulai latihan tanpa adanya saya. Sudah, sekarang bentuk barisan. Siap. Bagus. Kemampuan dalam melatih pasukan ini memang bagus, Jenderal. Kamu benar-benar bisa membangun armadamu sendiri. Terima kasih, Sultan. Saya berharap dengan pasukan ini dapat memperkuat Samudra Pasai. Kau pasti bisa. Ya sudah, coba berikan pedangmu itu kepadaku supaya aku bisa melihat kemampuan dari timmu. Baiklah, Paman. Pasukan! Siap, Panglima. Kamu coba berlatih dengan saya. Pasukan! setelah pasukannya bersiap, Panglima mempersilahkan Sultan Zain al-Abidin untuk menguji pasukannya. sementara itu di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirimkan pasukan yang sangat besar. Lapor, Jenderal. Jenderal, Kerajaan Samudra Pasai menolak menghentikan kerjasamanya dengan Kerajaan Malaka. Oh, seperti itu? Iya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang kerajaan Aceh. Apakah tidak tergesa-gesa, Jenderal? Akulah penguasa di tempat ini. Tidak ada penguasa selain aku. Hahaha. Karena untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, kita harus dapat menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Kolonel, siapkan pasukan. Sekarang kita akan menyerang kerajaan Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara kerajaan Samudra Pasai dan Portugis. Pasukan, serang! Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh.